Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malikul Quddus, Assalam al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini pertama Allah menyampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak. Saking banyaknya nikmat itu tidaklah dapat dihitung satu persatu. Demikian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Surat An-Nahl ayat 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Untuk mensyukuri nikmat yang banyak, pertama mendirikan salat, yang kedua berkorban. Demikian juga berkorban bukan untuk sesembahan yang lainnya. Demikianlah cara mensyukuri nikmat yang banyak. Pertama dirikan salat, yang kedua berkorban dalam ayat ini. Kemudian terakhir Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat ini dengan mengatakan Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Maksudnya siapa saja yang membenci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benci kepada salat, benci kepada korban, mereka yang berbuat demikian ini, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada prinsipnya penyembelihan hewan kurban itu mengandung 3 aspek. Pertama, aspek ubudiyah, yaitu berbakti dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan istilah hablum minallah. Maka seseorang yang melakukan penyembelihan hewan kurban berarti dia sedang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun aspek yang kedua disebut dengan aspek ijtimaiyah, hablum minan nas. Dengan melakukan penyembelihan hewan kurban, meningkat rasa kepedulian sosial kepada masyarakat, tumbuh rasa persaudaraan dan kasih sayang, terutama antara si kaya dengan si miskin lewat pembagian daging kurban. Dengan demikian, daging kurban ini menjadi rajutan tali silaturahim antara seorang kaya dengan seorang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian aspek yang ketiga terdapat pada ibadah kurban adalah menghilangkan sifat bahimiyah, yaitu sifat buruk manusia yang berkelakuan seperti hewan. Inilah terkadang yang merusak tatanan sosial dalam masyarakat,
jika ini tidak dihilangkan, manusia akan jadi serakah. Manusia ingin menang sendiri. Manusia tidak memperdulikan orang lain. Manusia akan menindas yang lemah. Terkadang manusia juga tidak bisa membedakan mana istri orang dan mana istri dia. Tidak bisa membedakan mana suami orang dan mana istri dia. Dengan itulah perselingkuhan merajalela. Inilah bahayanya jika sifat hewani tumbuh subur dalam diri manusia. Maka dengan itulah sifat-sifat hewani semesti inilah yang harus dicampakkan dari diri manusia. Salah satunya adalah lewat ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pernah mengutuk umat terdahulu sebagaimana Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Fakulna lahum kunu qiradatan khasi'in." Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina dina. Al-Baqarah 65. Kera dikatakan hina. Kenapa? Sifat kera dan sebangsanya adalah tamak, rakus, dan serakah. Kera, kalau kita kasih pisang, kemudian dimasukkan ke mulutnya. Kemudian kalau kita kasih lagi pisang, dipegangnya pakai tangan kiri. Kemudian kalau kita kasih lagi pisang, tangan kanannya pun memegang. Dikasih lagi, kaki kirinya pun memegang. Dikasih lagi, kaki kanannya pun ikut megang. Itulah kera. Mulut penuh, tangan kanan dan kiri berisi, kaki kanan dan kiri megang. Yang di sebelahnya dikasih pisang, itu pun masih direbut oleh sang kera. Rakus, tamak, dan serakah. Kita lihat dalam kehidupan bermasyarakat, berapa banyak manusia yang terkadang terjebak kepada perlakuan demikian. Gaji dikasih, perumahan diberi, uang makan diberi, tunjangan dapat, tapi masih saja korupsi, rakus. Tidak salah, orang bijak pernah berkata seperti ini, serakus-rakusnya hewan, tidak pernah kita lihat hewan makan semen. Tidak pernah kita lihat hewan lalapannya besi. Tidak pernah kita lihat hewan santapannya koral. Tidak pernah kita lihat hewan kalau sarapan paginya pasir, batu, keramik, seng, dan lain sebagainya. Tidak pernah hewan lakukan yang demikian ini. Tapi manusia terkadang melakukan hal yang demikian. Pada sisi lain, manusia memakan papan tulis, manusia memakan spidol, manusia memakan meja dan kursi, tong sampah, sapu lidi, semua jenis ini dimakan, dilahap sampai ludes. Inilah sifat kera yang tidak pernah puas, tamak dan serakah. Maka untuk menghilangkan sifat buruk hewani inilah disyariatkanlah untuk menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi manusia yang berperangai laksana tikus. Apa perangai tikus? Tikus selalu menggerogoti, mengganggu, mengacaukan barang-barang yang sudah tersimpan rapi. Apa saja yang sudah disusun, ditata, disimpan rapi, digerogotinya oleh tikus. Inilah sifat tikus. Tanah yang sudah bersertifikat, jelas-jelas milik orang, punya orang, datang tikus ingin menguasainya. Tanah yang sudah diwakafkan, datang tikus ingin menguasainya. Pematang sawah yang sudah lurus, datang tikus membengkokkannya. Beginilah perangai sang tikus, warisan yang sudah dibagikan dengan sangat adil,
datang tikus memprotes, menggugat hal yang demikian ini. Terkadang kaum muslimin seperti ini pun, sifat yang seperti ini pun terdapat dalam diri manusia. Na'udzubillahi min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada lagi manusia berperangai seperti harimau. Kenapa dikatakan perangainya seperti harimau? Harimau pendendam dan tidak ada istilah bermaaf-maafan. Jika harimau sudah terluka, dia akan keluar mencari si yang melukainya sampai kemanapun. Kemudian setelah mendapatkan yang melukainya, harimau tidak tanggung-tanggung. Bukan hanya sekadar memberi pelajaran, tapi menghabisi, mencabik-cabik dan melahapnya sampai habis. Demikian sadisnya jika manusia berperilaku seperti harimau. Padahal kaum muslimin rahimakumullah, manusia tidaklah demikian. Manusia itu saling memaafkan. Inilah yang dinyatakan Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memberi maaf dan melapangkan dada, kata Allah. Tidakkah kamu ingin diampuni oleh Allah? Jika kamu memaafkan, melapangkan dada serta melindungi, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah di antara sifat-sifat hewani yang ada pada diri manusia, yang semestinya lewat ibadah korban ini harus dihilangkan. Manusia diberi kelebihan berupa akal yang bisa berpikir. Jika akal manusia itu tidak dapat dipergunakan berpikir dan bertindak ke jalan yang benar, maka manusia jatuh derajatnya lebih rendah daripada hewan. Inilah yang disindir Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kata Allah, kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf 179. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah di antara beberapa aspek dari ibadah kurban. Pertama, aspek ubudiyah, hablum minallah. Yang kedua, aspek ijtimaiyah, hablum minannas. Dan yang ketiga, aspek bahimiyah, menghilangkan sifat-sifat hewani yang ada terdapat pada diri manusia. Jika sifat-sifat buruk hewani ini sudah tidak ada lagi pada diri manusia, maka hablum minallah akan terjalin baik, dan hablum minannas pun akan menjadi lebih harmonis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, dijauhkannya kita daripada sifat-sifat yang buruk ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.